Baik anak-anak, untuk minggu ini materinya adalah stoikiometri ya. Stoikiometri ini artinya adalah perhitungan kimia. Jadi dalam materi ini nanti kita akan banyak membahas mengenai materi perhitungan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai massa atom rata-rata. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, massa setiap atom itu kan berbeda-beda ya. Nah, jangankan dari atom-atom yang berbeda, atom-atom dari unsur yang sama pun bisa saja memiliki massa yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya isotop. Masih ingat tidak isotop? Di semester 1 sudah pernah dibahas ya. Isotop itu apa? Bisa kalian buka-buka lagi bukunya. Jadi isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom sama tetapi massa atomnya berbeda. Nah, contohnya di sini adalah Fe. Jadi Fe ini kan nomor atomnya sama ya, 26. Tapi nomor masanya kan berbeda. Ini 56, ini 57. Nah, maka dari itu Fe ini massa atomnya juga berbeda. Satuan massa atom itu adalah SMA, singkatan dari satuan massa atom, dan 1 SMA nilainya itu adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, ini kan masanya kecil sekali ya, jadi tidak mungkin kita itu mengukurnya dengan alat ukur biasa. Oleh karena itu, kita butuh alat khusus untuk mengukur massa atom ini, yang namanya itu adalah spektrometer massa. Bentuknya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah massa atom relatif. Lambangnya itu biasa kita lambangkan dengan AR. Jadi massa atom relatif itu adalah perbandingan massa atom suatu unsur dengan massa atom standar. Nah, massa atom standar yang kita pakai di sini adalah C12, karbon dengan massa atom 12. Sehingga untuk mencari AR, rumusnya itu kita gunakan ini. Jadi ARX itu adalah massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Selanjutnya adalah massa molekul relatif. Jadi kalau tadi kan atom ya, sekarang adalah molekul. Ini kita lambangkan dengan Mr. Jadi massa molekul relatif itu adalah jumlah total dari massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya dalam suatu senyawa atau molekul. Untuk menghitung Mr ini bisa kita gunakan rumus ini. Jadi misal di sini adalah molekul AXBY, berarti untuk mencari Mr AXBY itu adalah massa rata-rata satu molekul AXBY dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Atau bisa juga kita gunakan rumus ini. Jadi misal AXBY ini kita misalkan N2O5 ya. Nah, berarti untuk mencari Mr N2O5 itu adalah N-nya ini kan ada 2. N2 berarti N-nya kan ada 2 ya. Berarti ini 2 dikali ARN ditambah O-nya kan ada 5. Berarti 5 kali ARO. Begini ya untuk mencari Mr. Nah, biasanya kalau dalam soal Mr itu sudah diketahui. Tapi kalau misal tidak diketahui, itu nanti kita bisa gunakan tabel periodik. Jadi ini ya. Tadi kan N ya. Nah, N di sini kan nomor atomnya berarti 7, nomor masanya berarti 14. Nah, ini berarti nanti kita bulatkan saja menjadi 14. Kemudian O itu kan 15,999. Berarti nanti kita bulatkan saja menjadi 16. Atau S berarti ini kita bulatkan juga menjadi 32 saja ya. Kemudian kalau P berarti 31 begitu ya. Itu kalau belum diketahui. Kita bisa lihat tabel periodik, tapi kalau sudah diketahui berarti tinggal kita hitung saja. Untuk contoh soalnya, di sini nomor 1 itu ditanyakan Mr-nya, yang A adalah NaBr, kemudian yang B adalah NH42SO4. Baik, kita hitung ya. Untuk yang A, NaBr, itu kan berarti Na-nya 1, kemudian Br-nya juga cuma 1 ya. Berarti bisa kita langsung jumlahkan saja. Dan di sini AR-nya juga sudah diketahui. ARNA adalah 23 ya, berarti 23 ditambah ARBR adalah 35 ya, ini ya.
Berarti 23 ditambah 35 itu adalah 58. Berarti MR-nya NaBr itu adalah 58. Kemudian yang B itu adalah NH42SO4. MR-nya berapa? Kita lihat NH42SO4 itu kan berarti N-nya 2 kali ya. Berarti ini 2 kali. ARN itu adalah 14. Kemudian H-nya itu kan H4, kemudian kali 2, berarti 4 kali 2 adalah 8. ARH itu adalah 1, berarti 8 kali 1. Kemudian S-nya itu cuma 1, berarti kita langsung saja tambahkan 32, ARS-nya 32. Kemudian O-nya itu kan ada 4, berarti 4 kali ARO-nya itu adalah 16 ya, berarti 4 kali 16. 2 kali 14 itu adalah 28, kemudian 8 kali 1 itu 8, ini 32, kemudian 4 kali 16 itu adalah 64 ya, berarti MR-nya itu adalah, kali ini kalau dijumlahkan hasilnya 132 ya, berarti MR-nya NH42SO4 ini adalah 132. Nah kemudian itu nomor 1 kan yang ditanya MR-nya ya, kemudian nomor 2 itu yang diketahui itu MR-nya, dan yang ditanyakan AR-nya. Berarti caranya bagaimana? Ini senyawanya itu adalah LOH 3 kali, berarti MR-nya itu caranya adalah L-nya kan 1, berarti L ya, kemudian O-nya kan 3, berarti 3 kali O, kemudian H-nya juga berarti itu 3 kali ya, berarti 3 kali H. Nah MR-nya itu diketahui 78 kan ya, jadi kita masukkan sini 78, L-nya itu yang ditanyakan, kemudian ARO itu adalah 16, berarti ini 3 kali 16, kemudian ARH itu adalah 1, berarti 3 kali 1, ini 78 ya, L-nya ditanyakan, 3 kali 16 itu adalah 48, kemudian 3 kali 1 itu 3 ya, nah ini berarti 78 sama dengan L ditambah 48 ditambah 3, itu hasilnya berapa? Hasilnya 51 ya, berarti L-nya adalah 78 dikurangi 51, hasilnya adalah 27, berarti AR-nya L itu adalah 27. Begitu ya untuk perhitungan MR dan AR, bisa dipahami. Selanjutnya adalah konsep mol. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian kan sering mendengar istilah lusin, rim, kodi, begitu ya. Jadi kalau satu lusin itu kan isinya 12 buah, satu rim itu 500, satu kodi itu 20. Nah kalau dalam kimia itu nanti kita pakainya mol. Jadi satu mol, dalam satu mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu dalam satu mol. Nah, untuk menghitung mol itu sendiri ada bermacam-macam caranya. Itu nanti tergantung apa yang diketahui ya. Jadi rumusnya bisa kita gunakan ini. Untuk menghitung mol bisa gram per AR atau gram per MR atau jumlah partikel per bilangan Avogadro. L itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau bisa juga kita gunakan volume per 22,4 jika dalam keadaan STP. Keadaan STP itu adalah keadaan di mana suhunya itu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya itu 1 atm. Jadi rumus-rumus ini itu harus kalian hafalkan ya, kalian harus tahu karena nanti akan banyak dipakai untuk perhitungan. Kemudian contoh soalnya, berapa mol zat yang terkandung dalam 36 gram H2O? Nah, di sini sudah diketahui ya, ARH-nya 1, kemudian ARO-nya itu 16. Kemudian diketahui juga masanya 36 gram yang ditanyakan mol. Rumus mol harus ingat ya kalian ya, ini sekali lagi kalian harus ingat. Nah, yang ditanyakan itu kan molnya. Yang diketahui itu adalah masanya ya.
masanya itu adalah 36 gram. Berarti kita pakai rumus yang mana? Berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang kedua. Berarti untuk mencari mol itu adalah gram per mr. Nah, masanya itu adalah gramnya itu 36, mr-nya berarti tinggal kita cari ya, AR-nya kan sudah diketahui. Berarti mr-nya kita cari. H2O, H-nya kan 2, berarti 2 kali ARH adalah 1, berarti 2 kali 1 ditambah O-nya cuma ada 1, berarti langsung saja 16. 2 kali 1 itu 2, ditambah 16 adalah 18. Berarti MR-nya itu adalah 18. Nah, molnya berarti 36 dibagi 18 itu hasilnya adalah 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2 mol. Nah, kemudian contoh yang kedua, berapa jumlah partikel yang terdapat dalam 49 gram H2SO4? Nah, di sini AR-nya juga sudah diketahui, AR, H, S, dan O-nya. Kemudian masanya diketahui, yang ditanyakan itu adalah jumlah partikelnya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Ingat ya, rumus ini harus tahu kalian. Nah, yang diketahui itu kan massa. 49 gram. Kemudian yang ditanya jumlah partikel itu kan berarti yang ini ya. Berarti kita pakai rumus yang ketiga. Mol itu sama dengan jumlah partikel per L. L itu adalah bilangan Avogadro. Kalau bilangan Avogadro itu kan nilainya sudah tetap ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti mencari molnya itu kan adalah jumlah partikel per bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang ditanyakan kan jumlah partikelnya. Berarti jumlah partikel itu adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya itu belum diketahui ya. Karena molnya kita belum tahu, berarti kita cari molnya itu berapa. Dan di sini diketahui gramnya, masanya, dan mr-nya berarti bisa kita cari, ya tidak? Jadi mr-nya H2SO4 itu berapa? H-nya kan 2, berarti 2. ARH itu 1, berarti 2 kali 1. S itu adalah 32. Kemudian O-nya adalah 4, berarti 4 kali ARO itu 16. 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian ini 32. 4 kali 6 itu adalah 64 ya. Berarti 2 ditambah 32 ditambah 64 itu berapa? Hasilnya adalah 98. Nah, MR-nya kan 98. Berarti untuk mencari mol kita gunakan gram per MR ya. Gramnya itu adalah 49 kan? Jadi 49 dibagi 98 itu hasilnya adalah berapa? 0,5 ya. 0,5 mol. Maka dari itu kita masukkan saja ke sini molnya 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya itu berapa? Hasilnya itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi jawabannya ini ya. Paham ya? Kemudian contoh yang ketiga, dalam keadaan STP, berapa massa zat yang terkandung dalam 6,72 liter CH4? Nah, di sini diketahui ARC-nya 14, ARH-nya itu 1. Rumusnya jangan lupa. Nah, karena ini dalam keadaan STP, berarti nanti kita untuk mencari molnya kita gunakan rumus yang keempat ini ya, volume dibagi 22,4. Nah, di sini kan
volumenya diketahui 6,72. Berarti (6,72) dibagi 22,4 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,3 ya, berarti ini 0,3 mol. Nah, yang ditanyakan kan massa zatnya berapa. Kalau massa, berarti kita gunakan rumus yang ini ya, diketahui massanya berarti kita gunakan rumus yang ini. Rumusnya itu adalah gram per mr kan. Nah, molnya kan diketahui 0,3. Massanya kan yang ditanyakan. Kemudian mr-nya kan bisa kita hitung. mr-nya CH4. Berarti kita hitung dulu ya. Jadi mr-nya ini berapa? C-nya 1, berarti kita tulis saja 14. Kemudian H-nya itu ada 4. Berarti 4 kali ARH itu adalah 1. Berarti ini ya. Berarti 14 ditambah 4 kali 1 itu 4. Berarti 14 ditambah 4 adalah 18. Berarti MR-nya itu kan 18 ya. Berarti massanya itu adalah 0,3 kali 18. Hasilnya itu berapa? 0,3 dikali 18. Hasilnya adalah 5,4 gram. Ini ya, berarti massa CH4 itu adalah 5,4 gram. Sampai di sini paham ya? Pokoknya rumus ini jangan sampai lupa. Untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Di sini ada 4 nomor. Ya, AR-nya juga sudah diketahui, jadi kalian bisa langsung hitung saja. Nomor 1 itu ditanyakan MR-nya, kemudian nomor 2 itu ditanyakan massa, nomor 3 itu MR-nya ditanyakan, nomor 4 itu molnya berapa. Baik, sekian dulu dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.